Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Fikri Yusuf, Galih Arfurqon, Nadia, Nurul, dan Septi. Kami di sini ingin menyampaikan mengenai hasil diskusi kami tentang permasalahan Ali mogok sekolah. Ali ialah siswa kelas 10 yang semula aktif dan periang, mengalami perubahan perilaku drastis setelah pindah ke daerah pesisir saat naik kelas 11 akibat mutasi kerja ayahnya. Meskipun mendapat fasilitas hidup yang lebih baik, Ali gagal beradaptasi di lingkungan baru, merasa kesepian karena tidak memiliki teman, dan terganggu oleh cuaca yang panas. Dalam waktu singkat, motivasinya menurun hingga ia menarik diri dari pergaulan dan akhirnya mogok sekolah. Perubahan mendadak dari anak yang sangat sosial menjadi tertutup ini menyisakan kebingungan besar untuk keluarganya. Dari uraian kasus Ali mogok sekolah, dapat dianalisis beberapa penyebab terjadinya Ali mogok sekolah. Yang pertama itu adanya faktor lingkungan yang kurang nyaman. Yang kedua, terjadinya kesulitan beradaptasi secara sosial. Yang ketiga, muncul perasaan cemas dengan lingkungan baru. Yang keempat, muncul rasa kurang percaya diri dengan teman baru dan lingkungan baru. Dan yang kelima, yaitu merasa kehilangan aktivitas yang disukai. Nah, untuk mengatasi kasus Ali mogok sekolah ini, maka setiap elemen yang ada di sekolah ini memiliki peran masing-masing untuk mengatasi kasus tersebut. Yang pertama, kepala sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting ketika ada masalah yang dialami oleh muridnya. Ada beberapa peran atau langkah yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengatasi kasus Ali mogok sekolah ini. Yang pertama, kepala sekolah dapat mengidentifikasi dan sadar masalah siswa sejak dini melalui peran guru wali kelas. Yang kedua, kepala sekolah dapat membangun dan menerapkan kebijakan sekolah ramah anak dan anti perundungan. Yang ketiga, kepala sekolah dapat menyediakan layanan pendampingan untuk siswa baru dan siswa bermasalah. Dan yang terakhir, kepala sekolah dapat melakukan evaluasi sistem sekolah yang perlu diperbaiki. Nah, landasan filosofi pendidikan yang sesuai yaitu yang pertama sesuai dengan Pancasila yang tercantum dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madya Mangankarso. Ini berarti di tengah membangun semangat dan motivasi Ali. Selanjutnya, peran guru. Langkah pemecahan masalah Ali. Yang pertama, guru mengidentifikasi masalah Ali melalui komunikasi personal antara guru dan Ali. Yang kedua, guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan Ali, bisa melalui observasi secara langsung ketika di kelas atau melalui pretest awal. Kemudian guru mendesain pembelajaran secara berkelompok supaya Ali bisa beradaptasi langsung dan perlahan dengan temannya. Yang keempat, guru berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan Ali. Nah, di sini untuk landasan filosofi pendidikannya itu sesuai dengan Pancasila yang tercantum di sila kedua dan sila keempat. Kemudian sesuai juga dengan kodrat zaman, yaitu guru memfasilitasi siswa untuk bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah. Kemudian peran konselor. Nah, untuk pemecahan masalah Ali, peran konselor yang pertama yaitu konselor mengidentifikasi masalah Ali. Yang kedua, konselor berkoordinasi dengan orang tua dan kepala sekolah. Yang ketiga, konselor memberikan dukungan psikologi dan emosional. Yang keempat, konselor memfasilitasi Ali dalam mengembangkan kemampuannya. Kemudian di sini untuk landasan filosofinya sesuai dengan Pancasila yang tercantum di sila kedua,
Nah, kemudian untuk pendidikan menuntut kodrat anak melalui penanaman pendidikan karakter. Selanjutnya, peran orang tua. Langkah pemecahan masalah Ali yang pertama yaitu memberi rasa aman untuk menyampaikan pendapat, pendamping, pendukung, serta menjadi orang yang paling dekat dengan anak, terutama Ali. Kemudian orang tua itu berperan aktif terhadap tumbuh kembang anak, dan ketika terjadi masalah, maka orang tua dapat mencari akar dari permasalahan tersebut. Landasan filosofi pendidikan ini sesuai dengan Pancasila yang tercantum dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Eng Madya Mangun Karso, di mana orang tua membangun semangat dan motivasi belajar anak, yaitu Ali. Selanjutnya, peran teman. Langkah pemecahan masalah yang pertama yaitu menjadi teman yang suportif untuk Ali. Kemudian mengajak Ali terlibat dalam aktivitas di sekolah, bersikap terbuka dan berinisiatif mengajak Ali berinteraksi, berkomunikasi, kemudian budaya saling bertegur sapa dan bekerja sama dengan teman sebaya di dalam kelas. Landasan filosofi pendidikan ini sesuai dengan Pancasila yang tercantum dalam sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Selain itu sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Eng Madya Mangun Karso, di mana teman membangun semangat dan memotivasi belajar Ali. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara kita mengembangkan sistem persekolahan agar siswa seperti Ali itu dapat merasa nyaman dan angka partisipasi sekolah kita persekolah itu akan tetap terus meningkat. Jadi sistem ini bisa digunakan tidak hanya di sekolahnya Ali, tapi bisa digunakan di sekolah-sekolah yang lainnya ketika menghadapi murid baru. Nah, implementasi program pertama ini ada program pendampingan siswa atau buddy system. Itu pendampingan dari sekolah saat murid seperti Ali, murid pindahan itu didampingi di minggu pertama sekolah. Jadi ketika Ali didampingi di hari pertama itu Ali merasa memiliki rasa yang tidak asing untuk diri Ali ketika belajar di sekolah. Selanjutnya ada optimalisasi peran pendidik sebagai konselor dan fasilitator. Nah, di sini pelaku untuk membantu Ali di sini terdiri dari guru BK dan wali kelas. Jadi ketika guru dan seharusnya guru yang setiap hari bertemu dengan murid di kelas itu seperti menjadi pendektor dini sejak awal ketika Ali sudah terlihat merasa terganggu atau merasa kurang nyaman, itu sebagai guru kelas atau wali sudah menemukan problem yang dimiliki oleh siswa seperti Ali. Selanjutnya ada penyediaan infrastruktur yang responsif terhadap kondisi geografis. Nah, di sini sebagai sekolah, jadi kan ceritanya Ali sempat mengeluhkan cuaca yang panas atau cuaca yang lembab karena di sekitar pesisir. Jadi sebagai sekolah, sebagai Jadi sekolah sebagai fasilitator itu harusnya sudah memberikan desain gedung yang ramah iklim atau ruang kelas memiliki sirkulasi udara yang baik, terasa sejuk. Jadi fokus belajar Ali itu tidak akan terganggu oleh kondisi cuaca di sekitar sekolah karena di sekitar pesisir itu. Selanjutnya ada sinergi antara sekolah dan orang tua. Nah, jadi di sini sekolah dan rumah merupakan satu kesatuan. Jadi komunikasi kedua antara sekolah dan orang tuanya itu sangat penting. Orang tua juga perlu diberikan pemahaman bahwa transisi tempat tinggal atau pekerjaan yang mereka jalani itu berdampak pada kondisi psikologis anak.
sehingga dukungan di rumah harus selaras dengan apa yang diupayakan oleh pihak sekolah. Jadi harus ada komunikasi antar sekolah dan orang tua, sehingga effort yang dilakukan sekolah itu bisa dilanjutkan di rumah untuk mendukung proses belajar Ali. Yang terakhir adalah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis minat. Nah, di sini dari cerita Ali kan berminat dalam olahraga futsal. Nah, melalui futsal Ali sebenarnya itu bisa menemukan rumah kedua di sekolah. Dan sekolah sendiri itu harusnya lebih peka mendengarkan minat siswa. Jadi melalui kegemaran yang sama, siswa pindahan seperti Ali itu biasanya lebih mudah untuk membangun relasi baru daripada hanya berkegiatan di dalam kelas saja. Sebagai penutup, dapat disimpulkan jika sistem sekolah kita yang lebih manusiawi dan peka terhadap kondisi personal setiap siswa atau murid, kami yakin tidak akan ada lagi kasus yang seperti Ali yang memilih untuk mogok sekolah. Nah, besar harapan kami melalui perhatian dan dukungan yang tepat, semoga Ali dapat segera menemukan kembali semangatnya untuk bersekolah. Sekian analisis dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa langsung like, comment, dan subscribe di bawah di kolom yang tersedia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.